Ini kami memuji kemuliaan Engkau. Di luar ibadah-ibadah juga senantiasa memuji kemuliaan Engkau. Terima kasih, ingatkan kami akan hal itu Tuhan. Terpuji Tuhan. Dan tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan berita firman. Itulah kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang juga disebut Mesias, Anak Allah yang hidup, yang diurapi, pemimpin, Tuhan, dan Juru Selamat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Penuhi dengan hikmat pengertian, roh hikmat dan wahyu. Diperlengkapi dengan harta yang indah, karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh Kudus. Tanda heran, tanda ajaib menyertai pelan hamba-Mu. Kiranya firman itu berkuasa untuk memulihkan segala kehidupan kami. Yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kehidupan kami dibentuk menjadi anak-anak-Mu semua sekolah minggu, dan Pak, menjadi kehidupan anak sekolah minggu, anak-anak yang hormat kepada orang tua masing-masing, takut akan Tuhan, benci kepada kejahatan, supaya lanjut umurnya di tanah yang Tuhan berikan, baik keadaannya, berbahagia, diberkati oleh Tuhan. Masa sekarang, masa akan datang, Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji Tuhan, terpujilah Engkau. Urapi yang mengambil bagian, yang membaca firman Tuhan, baik kami semua anak-anak-Mu yang mencatat firman Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, sampai kepada kami yang hadir, sebagian jemaat-Mu dan sebagian dari orang tua yang hadir. Terima kasih, berkati kehidupan kami Tuhan. Lawat kehidupan kami, jamah setiap hati kami, pulihkan segala sesuatu, supaya kami semakin hari semakin berkenan kepada Engkau. Terpuji Tuhan. Iblis setan yang masih tersisa, roh pemberontakan, roh jahat, roh najis, nyanyian berbalas-balasan, roh ngantuk, pikiran melayang-layang, roh pura-pura, roh lupa atas kebenaran yang harus dikerjakan, roh apapun, roh itu kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus bijak iblis, darah Yesus berkuasa atas kehidupan kami, darah Yesus memberikan kemenangan kelepasan. Engkau sudah hadir di tengah ibadah ini sebagai imam besar, melayani, berdoa, memperdamaikan dosa kami. Kuasai anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil, sebab mereka juga perlu untuk mendapatkan arahan dari Engkau, sebab keadaan dunia sudah tidak menentu lagi. Kasih dari kebanyakan orang sudah semakin dingin Tuhan, supaya pergaulan dari anak-anak-Mu juga terjaga, dibela, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Maka oleh firman itu nanti mereka terjaga, dilindungi, dibela oleh Tuhan. Terpuji-puji Engkau kekal sampai selama-lamanya. Kami sangat bersyukur karena Tuhan akan menyatakan isi hati-Mu kepada anak-anak-Mu sekolah minggu dan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan berucap syukur. Kau sudah memberkati pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Puji Tuhan. Salam. Salam. Puji Tuhan. Selamat petang menjelang malam. Salam sejahtera, salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kemurahan hati Tuhan, ibadah Natal sekolah minggu dan Pak terselenggara dengan baik. Kita bersyukur, biarlah lewat ibadah Natal sekolah minggu ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya juga menyapa para orang tua yang hadir. Ada beberapa yang hadir. Puji Tuhan. Selamat malam ya Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik,
Mana ini pos sekolah Minggu Serang? Tadi di mana duduknya? Puji Tuhan. Orang tua pos sekolah Minggu Serang cuma 2 orang tua, 3, 4. Puji Tuhan. Pos sekolah Minggu Cilegon di mana duduknya? Pos sekolah Minggu PCI di mana duduknya? Puji Tuhan. Orang tua sekolah Minggu pos PCI. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu ya. Pos sekolah Minggu di Merak mana? Orang tua pos sekolah Minggu Merak di mana? Tidak hadir. Tapi Tuhan Yesus ada. Amin. Tuhan Yesus ada. Amin. Kita tidak dibiarkan sebagai yatim piatu. Dia Bapa yang baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Puncak dari setiap ibadah apa? Puncak dari ibadah apa? Puncaknya ibadah apa? Pemberitaan firman. Tapi di hari-hari ini banyak orang Kristen keliru. Bukan menanti yang joget-joget, salah. Menanti artis datang di gereja, salah. Puncak ibadah adalah pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik, siap dengar firman Tuhan? Siap diberkati oleh Tuhan? Siapa anak-anakku yang mau umurnya panjang umurnya? Turun tangan. Pertanyaan berikutnya, siapa yang mau baik keadaannya? Puji Tuhan. Turun lagi, siapa yang mau lanjut usianya? Puji Tuhan. Kalau orang tua masih ada orang tuanya juga, kita orang tua tapi orang tua masih ada, boleh tunjuk tangan. Siapa yang umurnya panjang? Nah, karena saya masih ada orang tua saya harus hormat orang tua. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Saya cukup berbahagia petang malam ini karena apa saja yang dipersembahkan tadi dari setiap pos sekolah minggu itu kebahagiaan buat saya karena mereka bisa memuji Tuhan. Sudah terlalu lama kita biarkan anak-anak memuji dagingnya, memuji keinginannya, memuji hatinya, memuji segala apa yang ada di dunia ini. Tetapi saatnya tadi saya melihat semua pujian dipersembahkan. Walaupun tidak seragam, ada yang tangannya ke sana, siapnya di sini. Ada yang tangannya begini, yang seharusnya begini. Tapi pada dasarnya saya lihat hati mereka murni, hati mereka tulus memuji Tuhan. Apakah Bapak Ibu juga tulus memuji Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Oh ya, tadi pemimpin pujian lupa mengingatkan HP dimatikan sementara waktu. Ini waktunya Tuhan hadir di tengah ibadah. Dalam setiap ibadah selalu Tuhan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Yesus Jangan sampai dicampuri dengan urusan-urusan yang lain. Kalau Pak Lurah saja bicara kita harus hormat, apalagi camat. Tapi ini bukan camat, bukan bupati. Ini raja. Dan raja bukan raja biasa, ini raja di atas segala raja. Puji Tuhan. Maka semua dalam keadaan tertib. Yang mencatat, angkat dulu penanya. Puji Tuhan. Yang punya Alkitab, siapkan Alkitabnya. Puji Tuhan. Waktu saya masih mengajar begitu, saya harus didik. Walaupun saya tidak dikasih honor dari orang tua, saya didik. Kalau masuk ruangan tidak diketuk, asal masuk nyelonong, saya keluarkan lagi keluar. Loh, apa salah saya Om?
keluar, bilang salam. Itu saya suruh keluar dulu, ditutup. Salam, salam masuk. Itu pun masih ada yang kurang. Kalau langsung duduk tak boleh. Salam dulu, hormat sama orang tua, panjang umur, lanjut usia, nanti pandai di sekolah, diberkati Tuhan Yesus, masa depannya cerah. Dengan hormat saja sudah cerah masa depannya, apalagi takut Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Jadi orang tua jangan tersinggung. Kalaupun mungkin saya tidak lagi mengajar, tapi masih ada, sudah ada dipercaya guru-guru. Kalau mungkin cara mereka mengajar agak tegas, orang tua jangan tersinggung. Amin. Para orang tua, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Kayaknya wajah ini udah cepat dong. Saya sudah tidak sabar lagi. Berkatnya ini saya mau nikmati. Begitu ya. Begitu saya lihat wajah-wajah ini. Di sini terpampang tema yang ada, yaitu bahwa Yesuslah Mesias. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan takut bilang haleluya. Itu bahasa dari Tuhan Yesus. Jadi nanti saya jadi gereja itu. Loh, itu bahasa Tuhan Yesus. Jadi jangan malu. Kenapa horas saja? Horas. Puji Tuhan, horas juga. Horas, puji Tuhan. Nah, ada lagi dilapisi ya. Horas, tapi puji Tuhan ya. Nah, gitu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bahwa Yesuslah, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya Yesuslah Mesias, tidak ada yang lain. Baik, tapi Bang Yusman baca lagi dulu Yohanes pasal 20 ayat 31. Silakan. Demikian seluruhannya, silakan. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Ya, di dalam Injil Yohanes maksudnya sudah dicatat. Terus supaya kamu percaya. Supaya kamu itu siapa? Kamu, kita semua percaya. Terus bahwa Yesuslah Mesias. Amin, saudaraku. Bahwa Yesuslah Mesias. Kita harus percaya bahwa Yesuslah Mesias. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Puji Tuhan. Terus anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup. Supaya kamu oleh imanmu, kepercayaanmu, memperoleh hidup di dalam nama Mesias. Amin, saudaraku. Maka bahwa Yesuslah Mesias, tidak ada yang lain. Baik, dilanjutkan yang berkaitan dengan itu. Matius pasal 23. Enak ya dengar firman ya. Amin ya. Amin. Puji Tuhan. Anak-anakku ditulis nanti apa yang dicatat dikeluarkan ujiannya ya. Yosua. Tuhan supaya ketahuan nyatat apa tidak. Nanti anak-anak sekolah minggu yang tidak nyatat, perhatikan firman Tuhan supaya diberkati oleh Tuhan Yesus. Bahwa Yesuslah puji Tuhan, tidak ada yang lain. Puji Tuhan. Baik, kalau begitu tidak ada yang lain. Yang di tetangga pun tidak ada yang lain. Amin. Yesuslah Mesias. Baik, jangan terlalu banyak ngobrol sana sini ya. Yesuslah Mesias. Tidak ada yang lain. Tuhan. Baik, Matius pasal 23
Matius pasal 23 ayat 10, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Janganlah pula kamu disebut pemimpin. Janganlah pula kamu disebut pemimpin. Terus, karena hanya satu pemimpinmu. Hanya satu pemimpinmu. Pemimpinmu. Terus, yaitu Mesias. Yaitu Mesias. Karena hanya satu pemimpinmu. Siapa? Mesias. Anak Allah yang ini. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang lain. Hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Bahwa Yesuslah Mesias. Bahwa Yesuslah pemimpin. Bahwa Yesuslah Raja. Bahwa Yesuslah yang kuat. Tidak ada yang lain. Puji Tuhan. Baik. Masih lanjut ya, berkaitan dengan Mesias ya. Baik. Yohanes 1 ayat 35. Injil Yohanes 1 ayat 35. Anak-anakku harus bisa mengerti, buka Alkitab. Jangan sampai sudah ubanan tidak tahu di mana Injil Matius. Sudah ubanan tidak tahu kisah Rasul di mana. Padahal punya Tuhan Yesus punya. Kita melihatnya di mana? Tidak tahu. Umurnya berapa? Sudah lah. Yang penting hidup. Nah, itu asal hidup namanya. Kalau hidup tidak ngerti Tuhan Yesus, tidak ngerti Mesias, asal hidup. Jangan tersinggung ya. Puji Tuhan. Yang menciptakan kita siapa? Mesias. Tapi tidak mengerti tentang Mesias. Kasihan. Puji Tuhan. Tapi semua para orang tua pasti bisa buka Alkitab. Amin. Oh, yakin saya. Tidak mungkin tidak. Pasti bisa. Nah, dengan demikian mudah mengajar anak-anak. Ini loh kita Matius nakku, Injil Markus nakku. Kalau Yeskiel perjanjian lama nakku, gitu ya. Amin. Jangan sibuk terus berusaha ya para orang tua, tapi jangan tersinggung. Hanya memberitahu. Puji Tuhan. Nanti kalau turun boleh protes saya. Yohanes 1 ayat 35 sampai 39. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Murid-murid Yesus yang pertama. Baik. Pada keesokan harinya, Ya. Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Yohanes di sini jangan salah mengerti, ini Yohanes Nabi. Yohanes Pembaptis berarti Yohanes Nabi. Kalau Yohanes satu lagi itu Yohanes murid Yesus, itulah Yohanes Rasul. Nabi terakhir adalah Nabi Yohanes. Adalah Yohanes Pembaptis. Itu Nabi terakhir supaya semua tahu. Hanya mengingatkan, pasti orang tua sudah tahu. Hanya mengingatkan. Mohon maaf ya. Terus. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ya. Ia berkata. Yohanes Pembaptis, Nabi Yohanes berkata ketika Mesias lewat, terus. Lihatlah anak domba Allah. Lihat anak domba Allah. Terus. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Kedua murid Yohanes Pembaptis mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes. Terus. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ya, akhirnya 2 orang ini mengikuti Yesus 38 sampai 39. Terus, tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ya. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia. Ya. Lalu berkata kepada mereka, Ya. Apakah yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Ya. Rabi, artinya guru. Ya. Di manakah engkau tinggal? Guru, di mana kau tinggal, Guru? Terus, Ia berkata kepada mereka, Ya. Marilah dan Ya. kamu akan melihatnya. Ya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Terus, Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. puji Tuhan. Di ayat 35 sampai 39 diawali dengan seruan Yohanes Pembaptis kepada muridnya ketika Yesus datang. Lihat anak domba. Lihat anak domba. Lalu 2 murid itu melihat dan intinya pendeknya 2 murid mengikuti Yesus. Kesimpulannya 2 murid mengikuti Yesus. Amin. Puji Tuhan. 2 murid Yohanes Pembaptis akhirnya mengikuti Yesus. Barulah sekarang ayat 40 sampai dengan 41. Terus salah seorang dari kedua
keduanya yang mendengar perkataan Yohanes. Satu dari dua orang yang mendengar perkataan Yohanes Pembaptis terus Lalu mengikut Yesus adalah Andreas. Jadi yang hanya satu yang mengikuti Yesus bernama Andreas. Terus saudara Simon Petrus. Saudara Simon Petrus terus Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya. Ya. Dan ia berkata kepadanya. Dia berkata kepadanya terus, kami telah menemukan Mesias. Ya. Artinya Kristus. Artinya Kristus. Puji Tuhan. Ternyata dari dua orang murid Yohanes yang mengikuti Yesus, hanya satu yang mengikuti Yesus, yaitu puji Tuhan. Kemudian Andreas berkata kepada Simon Petrus. Bahwa Andreas telah bertemu dengan Mesias. Coba ulangi dulu Bang Yosua ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya. Ya. Terus? Dan ia berkata kepadanya. Ya, terus? Kami telah menemukan Mesias. Setelah mengikuti Yesus, setelah bertemu dengan Simon Petrus, dia memberitahukan, aku sudah ketemu Mesias loh. Dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi Andreas. Puji Tuhan. Setelah dia mengenal Mesias, setelah mengenal pemimpin, dia berkata kepada Simon Petrus, aku sudah ketemu loh. Nah sekarang kita sudah punya pemimpin. Kita sudah mengenal siapa pemimpin kita, siapa raja kita. Apakah anak-anakku mau berkata, aku sudah ketemu Tuhan Yesus loh. Mau gak mau saya ajak ke sana? Aku sudah punya pemimpin loh. Aku sudah kenal Mesias loh. Setelah dia beritahukan kepada Simon Petrus, barulah ayat 42. Ia membawanya kepada Yesus. Ya. Yesus memandang dia dan berkata, Ya. Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Puji Tuhan. Haleluya. Andreas merasa bahwa dia sudah bertemu dengan pemimpin. Andreas merasa bahwa dia sudah memiliki pemimpin dalam kehidupan rohaninya. Oleh sebab itu, dia membawa Simon Petrus. Bagaimana anak sekolah minggu, pos sekolah minggu Serang? Sudah punya pemimpin dalam hidupmu? Siapa pemimpinmu? Apakah engkau mau ngajak orang lain kepada Mesias? Pos sekolah minggu di Merak. Mana pos sekolah minggu Merak? Engkau punya pemimpin? Siapa pemimpinmu? Apakah engkau membawa orang lain datang kepada Mesias? Apakah engkau mau mengajak orang lain kepada Mesias? Halo? Apakah bawa kalau pelan mau jawab, kalau kincong tidak mau jawab. Puji Tuhan. Enak, saya semakin pandai kalau mengajar anak-anak, makin pandai. Hikmat saya makin bertambah-tambah. Saat saya teriak, dia tidak dengar. Saat saya bicara pelan, baru bisa mengerti. Nah itu hikmat Tuhan itu. Tidak harus ngotot ya bapak-bapak. Ada mesti pelan. Nah itu hikmat itu. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Jangan kira kalau sudah mabuk, lalu dia mau dengar, enggak berharga nanti. Tapi kalau sudah lembut, ayat lagi. Gitu kan? Haleluya. Jangan sampai supaya saya berwibawa. Ma, sini rokoknya. Makin nggak berwibawa. Tapi begitu dibak, di remuk-remuk, Anakku, cuci piring. Oh ya baik. Gitu ya. Amin, saudaraku.
Haleluya. Ini umpama saja, umpama, jangan tersinggung. Ini umpama cara mendidik anak begitu. Bisa enggak kain pel kotor membersihkan lantai kotor? Halo, bisa? Bisa bersih? Enggak. Singkat saja, sederhana saja kita berpikir ya. Sudah punya pemimpin? Puji Tuhan. Mau mengajak orang lain kepada Mesias? Haleluya. Pos sekolah minggu PCI sudah punya pemimpin? Sudah. Siapa pemimpinmu anakku? Mesias. Puji Tuhan. Itu di mulut apa dari hati? Puji Tuhan. Dari hati, Bapak Ibu, hati. Puji Tuhan. Setelah mengenal Mesias, apa mau mengajak teman-teman datang kepada Tuhan Yesus? Siapa yang mau mengajak teman-teman kepada Tuhan Yesus? Puji Tuhan. Kalau sekolah minggu di PC, hari apa? Sabtu. Nah, ayo Sabtu. Ayo, di situ kita ketemu Mesias, gitu ya? Amin. Di mana? Hari apa? Sabtu juga. Ayo. Di siaran Sabtu juga. Puji Tuhan. Ayo. Nanti kita ketemu dengan Mesias. Siapa Mesias? Teman saya tidak punya Mesias. Nanti terangkan di situ. Amin. Puji Tuhan. Baik. Setelah Andreas membawa Petrus kepada Mesias, ayat 42. Sekarang ayat 42 baca lagi. Ia membawanya kepada Yesus. Ya. Yesus memandang dia dan berkata. Setelah Andreas bertemu dengan Simon Petrus, lalu Andreas membawa Simon Petrus kepada Mesias, lalu Yesus memandang Petrus dan berkata, terus, engkau Simon anak Yohanes. Engkau Simon anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas. Ya, engkau akan dinamakan Kefas. Artinya Petrus. Setelah Andreas membawa Simon, lalu Yesus memandang Simon, dan hari itu juga Yesus menamakan Simon. Jadi langsung saja Yesus menamakan Simon namanya menjadi Kefas, artinya Petrus. Baik, lebih dalam kita lihat dalam Injil Matius 16. Begitu Yesus memandang Simon, segera saja Yesus menamakan dia, Simon, namamu Kefas. Nah, ini ada artinya. Mari Injil Matius pasal 16 ayat yang ke Injil Matius pasal 16. Injil Matius itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Baik. Baca dulu Matius 16 ayat 13 sampai 14 terlebih dahulu, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Pengakuan Petrus, perhatikan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ya, ia bertanya kepada murid-muridnya. Dia bertanya kepada 12 murid. Yesus bertanya kepada 12 murid, terus, kata orang, siapakah anak manusia itu? Hai murid-muridku, kata orang Yahudi, siapa anak manusia? Siapa anak manusia? Terus jawab mereka. Jawab 12 murid, terus ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan siapa? Terus ada juga yang mengatakan Elia. Ada yang mengatakan siapa? Elia. Terus dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Ada juga yang mengatakan Yeremia. Orang-orang Yahudi tidak mengenal Mesias. Padahal Yesus orang Yahudi. Luar biasa ya? Luar biasa kan? Ada yang mengatakan Yesus Mesias sebagai Yohanes Pembaptis, artinya sebagai orang yang paling itu Yohanes Pembaptis, orang yang merendahkan diri dibesarkan dalam kerajaan surga, itu orang besar. Lalu ada yang mengatakan Yesus sebagai Elia, berarti sebagai orang yang berkuasa, dapat menutup langit dan menurunkan api dari langit, menutup langit, hujan tidak turun,
lalu menurunkan api dari langit. Berarti sebagai orang yang berkuasa. Kemudian ada juga yang berkata bahwa Yesus sebagai Yeremia. Berarti sebagai nabi yang bernubuat, dia tahu isi hati. Dia tahu di ujung sana, di ujung sana, dengar firman apa tidak. Tahu dia. Dia nabi yang bernubuat. Dia tahu siapa yang melamun. Puji Tuhan. Apakah demikian Mesias? Apakah karena dia orang besar, lalu itu dasarnya sebagai seorang pemimpin dalam Tuhan? Apakah karena dia punya mukjizat, punya kuasa, lalu itu dasarnya jadi Mesias? Apakah dasarnya karena dia tahu, dia nabi bernubuat, tahu isi hati, lalu itu dasarnya jadi Mesias? Belum tentu, belum tentu. Lama-lama saja ya. Belum tentu. Belum tentu. Lanjutkan Bang Yosua. Ayat 15 sampai 16. Lalu Yesus bertanya, 15 sampai 17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Lalu akhirnya pertanyaan kedua ditujukan kepada murid-murid. Orang Yahudi tidak tahu, tidak kenal Mesias, tidak kenal pemimpinnya. Puji Tuhan. Sampai ubanan banyak orang tidak bisa buka Alkitab, tidak kenal pemimpinnya. Tapi di sini tahu, buka Alkitab semua. Habis bekerja pulang ke rumah baca Alkitab 2 ayat. Puji Tuhan. Terlihat dari wajah-wajah itu ya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Baik. Ayat 15 sampai 17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Sederhana saja firman-Nya, tapi tolong dicermati, diikuti supaya diberkati Tuhan. Anak-anakku, ikuti terus. Tetapi apakah kamu? Hai muridku, siapa saya? Terus? Siapakah aku ini? Iya. Terus? Maka jawab Simon Petrus. Tadi Simon Petrus, Simon disebut Kefas, artinya Petrus. Ada artinya di situ. Lihat, ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, Ya. engkau adalah Mesias. Iya. Terus? Anak Allah yang hidup. Iya. Terus? Kata Yesus kepadanya. Setelah menjawab, engkau Mesias, anak Allah yang hidup, engkau pemimpin, engkau Kristus, engkau kepala. Setelah dengar itu, apa jawab Yesus 17? Terus? Kata Yesus kepadanya. Ya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, anak Yohanes. Bin itu anak-anak. Puji Tuhan. Siapa mau berbahagia? Siapa mau berbahagia anakku? Anakku. Oh anakku. Siapa mau berbahagia? Siapa mau berbahagia? Puji Tuhan. Boleh turun tangan. Terus baca Bang Yosua. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Bukan. Kalau saya aku Yesus adalah Mesias, bukan manusia, bukan Yosua ini yang ngajari saya. Bukan istri saya yang mengajari saya, lalu saya sebut dia Mesias. Bukan siapa-siapa, tapi melainkan Bapakku yang di surga. Bapakku di surga. Amin. Kalau kita bisa mengenal Mesias sebagai pemimpin, Kristus artinya kepala atas kehidupan kita, itu bukan karena pengetahuan manusia, tapi karena Tuhan Yesus Bapa di sorga langsung yang memberitahukan itu ke hati, pikiran, akal budi kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terus barulah ayat 18 baca. Dan aku pun berkata kepadamu. Ya tadi kan Simon, kau Kefas, artinya Petrus. Lihat. Terus? Engkau adalah Petrus. Iya. Terus? Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Iya. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Engkau Petrus, arti Petrus, batu karang yang teguh. Maka di atas batu karang yang teguh itulah sidang jemaat Tuhan, umat Tuhan, orang Kristen didirikan. Sehingga apa keuntungannya? Alam maut tidak menguasai, dosa tidak menguasai, kejahatan tidak menguasai, kenajisan tidak menguasai, kesombongan tidak menguasai, karena sidang jemaat sudah didirikan di atas batu karang. Haleluya. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sebab itu tadi Yesus berkata kepada setelah Andreas membawa Simon Petrus, lalu Yesus berkata melihat Simon, dilihat, setelah dibawa dilihat, engkau Simon. Apa Simon? Artinya Petrus. Apa arti Petrus? Batu karang yang teguh. Apa kegunaan batu karang teguh? Dasar pondasi rumah Tuhan. Siapa rumah Tuhan? Kehidupan kini. Kalau rumah Tuhan didirikan di atas batu karang yang teguh, maka keuntungannya apa? Allah maut tidak menguasa, dosa tidak menguasa, kejahatan tidak menguasa. Ayo, saudara Simon. Amin. Saudara Simon, saya mau bawa kepada Tuhan Yesus. Semoga Tuhan Yesus melihat. Orang tua yang di belakang, Simon engkau. Yang di sana, Simon engkau. Simon artinya Petrus artinya batu karang. Untuk apa batu karang? Pondasi rumah Tuhan. Siapa rumah Tuhan? Kita. Apa keuntungannya kalau dibangun di atas batu karang? Apa keuntungannya? Tulis rapi-rapi. Allah maut tidak menguasai. Begitu saja, sederhana saja. Puji Tuhan. Haleluya. Siapa mau mendambakan hidup kekal di dalam kerajaan yang kekal? Ayo, dibangun di atas batu karang yang teguh. Puji Tuhan. Bahagia? Bahagia punya Mesias? Coba tidak punya Mesias. Tuhan tidak kasih nama Simon engkau, tapi itu pasti nanti enyah kau. Tapi untung kita punya Mesias. Jadi anak-anakku merayakan Natal, ternyata ada orang tua yang ikut, supaya nanti Tuhan bilang Simon. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Diberkati. Sederhana tapi diberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Baru kita kembali lagi di bab Yosua. Yohanes 1 tadi. Karena di situ ada 2 kali masing-masing membawa temannya kepada Mesias. Sekarang Injil Yohanes 1 ayat 43 terlebih dahulu. Langsung saja 43 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Ya, boleh baca ayat 42 tadi. Supaya tahu nanti benang merahnya. Baca. Ia membawanya kepada Yesus. Ya, tadi Andreas membawa Simon. Terus Yesus memandang dia dan berkata, ya, engkau Simon, ya, dan Yohanes. Dia Yunus juga. Terus engkau akan dinamakan Kefas. Kefas Artinya Petrus. Petrus. Batu karang kegunaannya pondasi rumah Tuhan. Keuntungannya Allah mau tidak menguasa, dosa tidak menguasa. Sebab upah dosa Allah mau tidak menguasa. Kira-kira kalau ditanya Tuhan Yesus, misalnya tiba-tiba tampil Mesias, siapa saya mau tanya ini? Oh ya, anak Pak yang pakai kacamata, siapa namamu? Aman dulu. Gabriel. Suaramu ngepas. Gabriel. Puji Tuhan. Kalau misalnya Mesias datang, Gabriel, engkau Simon, bahagia tidak? Tapi kalau misalnya Tuhan Yesus datang, lalu tampil,
Lalu dia tahu isi hati. Kau tadi mencuri sama orang, tadi mencuri uang. Malu tidak? Malu. Baik. Berarti supaya Allah mau tidak menguasai, mulai sekarang engkau harus mengakui Mesias, pemimpinmu, penguasamu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik. Sekarang ayat 43 sampai 45. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ya, kemudian ini besok harinya lagi Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Terus ia bertemu dengan Filipus. Lalu pada saat hendak berangkat ke Galilea, dia bertemu dengan Filipus. Terus dan berkata kepadanya. Ya, lalu Yesus berkata kepada Filipus, Mesias berkata kepada Filipus, terus ikutlah aku. Nah, ikut aku. Lalu ayat 45. Filipus bertemu dengan Natanael. Ya, terus berkata kepadanya. Dan berkata kepadanya, Filipus ulangi lagi ayat berapa tadi? 45. 43. 44. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Ternyata Betsaida itu kampungnya Andreas dan Petrus tadi. Ayat 45 sekarang. Filipus bertemu dengan Natanael. Kemudian setelah Filipus tadi ikut Tuhan, kemudian di ayat 45 Filipus bertemu dengan Natanael terus dan berkata kepadanya. Dan berkata kepada Natanael, apa katanya? Terus kami telah menemukan dia. Kami telah menemukan Mesias loh. Terus yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Lalu terus kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ayat 47 terus kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kemudian yang kedua, tadi Andreas membawa Simon. Sekarang yang kedua, siapa? Filipus bertemu Tuhan Yesus, lalu mengikutinya. Kemudian dia sampaikan kepada siapa? Pertemuannya dengan Mesias, kepada Natanael. Setelah dia bertemu Natanael, bagaimana? Diajak kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Andreas tadi. Ketemu Simon, diajak kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini Filipus setelah dia memiliki Mesias, mengenal Mesias, dia ajak siapa? Natanael. Setelah Natanael persis berada di hadapan Mesias, lalu kembali lagi dengan peristiwa yang sama. Dia lihat gitu. Amin. Dia lihat, setelah dia amati, Tuhan tahu semuanya. Dia lihat, lalu Yesus berkata, inilah seorang Israel sejati. Apa Israel sejati? Apa Israel sejati? Tidak ada kepalsuan. Amin. Kalau misalnya malam ini saya bawa seberapa yang ada, ayo ke Mesias, mau enggak? Amin. Mau jadi Israel sejati dah? Atau mau palsu saja Kristennya? Halo? Mau dibawa ke Mesias apa tidak? Siapa yang mau dibawa ke Mesias? Siapa yang mau jadi Israel sejati? Siapa mau jadi palsu Kristennya? Israel sejati, Israel sejati, Israel palsu. Puji Tuhan. Kristen palsu. Haleluya. Enak ya itu Tuhan Yesus ya. Aduh. Andai kata saya tidak bertemu Mesias, aduh palsu terusannya, dusta terusannya, munafik terusannya. Nah, berarti si Natanael harus berterima kasih kepada si Filipus. Kalau mau ucap syukur sekarang itu bagaimana? Bawa apel 1 kilo.
Bawa apa? Apel 1 kilo. Puji Tuhan. Siapa yang pernah mengucap syukur bawa apel 1 kilo? Tidak pernah? Supaya pernah. Perumnas Blok B28 nomor 4. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah senang dibawa kepada Mesias? Mau jadi Simon? Alam maut tidak menguasai. Mau jadi Israel sejati? Tidak ada lagi kepalsuan. Betul tidak, sama semua orang? Masih ada selepitan di dompetnya, tidak tahu istri tidak gimana. Tuhan, tidak ada lagi selepitannya. Puji Tuhan, enak punya Mesias. Bersyukur kita, bahagia kita punya Mesias. Kalau kita sudah renungkan kebaikan Tuhan semacam ini, hancur hati kita. Betul tidak? Hancur hati kita. Akhirnya kita mengambil suatu kesimpulan, ternyata yang nakal saya selama ini. Begitu ya? Saya loh yang bilang saya, ternyata yang nakal saya selama ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Haleluya. Saya berdoa mulai dari anak-anakku sekolah minggu dari Posera, Merangat, PCI dan Pak betul-betul dibangun di atas dasar batu karang yang teguh, sehingga bebas dari pergaulan buruk, pergaulan bebas. Apalagi kalau saya lihat hari ini begitu jahatnya pergaulan sekarang. SMP saja, kan dulu saya STM tidak ngerti pacaran. Ada dulu perempuan, mohon maaf dulu, ada dulu perempuan anak SMP, tetangga saya datang ke dapur pas saya lagi masak, oh tadi, itu di STM. Sekarang ditambah lagi Android dan lain sebagainya. Sebab itu saya hanya punya HP Nokia jadul, tidak mau punya Android lagi, tidak mau punya Android. Nanti habis waktu saya begini-begini. Kalau dahulu begini-begini di kampung saya itu ada Kor Ama, Kor Ima. Kalau sekarang tanpa Kor, saya heran. Kok pandai ini jadi leadership? Dari mana belajarnya? Ada lagi yang paling lucu. Di kampung saya kalau nonton Sri Mulat baru ketawa. Ini enggak nonton Sri Mulat ketawa sendiri. Sudah tanda-tanda. Ayo kembali ke Mesias. Amin. Kembali ke Mesias. Daripada nanti ketawa sendiri sampai di lampu merah sana. Enggak ada yang nyanyi. Pas di lampu merah. Ayo kembali ke Mesias. Nanti Tuhan datangi kita lalu berkata, engkau Simon, batu karang teguh, alam maut tidak menguasa. Kita datang dibawa kepada Tuhan, Israel sejati. Berarti tidak ada palsuan. Kalau yang jualan kilonya yang benar, yang bisnis
yang jujur, cari nafkahnya jujur, enak, diberkati, anak istri seisi rumah. Amin. Israel sejati, amin. Anak-anakku kalau di sekolah siapa yang nyontek? Berarti bukan Israel sejati. Gimana? Saya sudah khotbah. Tapi jangan pulang ya. Alah, omong doang gitu, jangan ya. Buktinya? Jangan ya, enggak ya. Kita enggak saling menghakimi loh ya. Amin. Tuhan. Ayo Israel sejati, tidak boleh nyontek, tidak boleh mencuri uang papa mama. Israel sejati, tidak boleh ada kepalsuan, tidak boleh ada kepura-puraan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau kerja overtime-nya harusnya pulang jam 8, pulang jam 6, jangan palsu. Sekolah pulangnya jam 2, jam 11 sudah pulang, itu namanya Kristen palsu. Belum kenal Mesias. Amin. Puji Tuhan. Diberkati. Puji Tuhan. Kita sudah kepada Mesias sekarang ya. Amin. Alam maut tidak menguasai, amin. Tidak ada lagi kepalsuan, amin. Haleluya. Puji Tuhan.